Bab 31, jangan terlalu menyiksa diri. Kita juga harus sadar bahwa mengikhlaskan adalah proses trial dan error. Pada satu waktu kita seakan benar-benar telah mengikhlaskan, tetapi pada waktu yang lainnya kita malah semakin mengingatnya lagi. Semuanya berkaitan erat dengan tingkat keimanan. Siapapun yang lalai mengingat Allah, pasti ia akan tersibukkan dengan mengingat selain Allah. Iman juga memiliki periode naik dan turun. Tapi hal ini jangan malah menjadikan kita pasrah dan menyerah. Justru hal inilah yang harusnya menjadikan kita lebih waspada, sebab lemahnya iman adalah salah satu pembuka bagi jalan-jalan kenangan itu masuk kembali sehingga membuat dada sesak dan pikiran berkecamuk. Berusahalah untuk terus bertahan, sesulit apapun itu. Ketika diri mulai lalai kembali, jangan langsung menghakimi diri, tapi berusahalah untuk lebih mendekat kepada Allah lagi. Allah menyukai orang-orang yang mau dan terus bertaubat dan menyucikan diri. Kalau bukan karena hidayah Allah, tak akan mampu kita bertahan sejauh ini. Tidak ada cara yang baku dalam mengikhlaskan. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha sadar sepenuhnya. Apabila memang Allah menakdirkan perpisahan, maka tentu dengan rahmatnya juga Allah sedang menghendaki pertemuan yang lebih baik dan lebih layak. Tidak perlu menyesali apa yang telah terjadi. Jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, yakinlah pada saatnya nanti Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Jikapun ada luka, kelak waktu pasti menyembuhkan segalanya. Tak perlu bersedih. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Tidak ada yang pantas menggantikan keimanan. Tidak itu perasaan, tidak itu cinta, tidak pula kerinduan pada seseorang. Iman mengakar, sedang rasa akan pudar. Jangan biarkan kenangan menahan langkahmu. Hidup harus terus berjalan dengan keyakinan bahwa Allah sedang menyiapkan skenario terbaik untukmu, untuk kebahagiaanmu. Mulai hari ini, terlalu banyak bukan masa lalu yang terpaksa harus dikenang, membuat futur hadir, meruntuhkan semangat, dan melemahkan iman. Maka perlakukanlah masa lalu sebagai kelalaian, bukan sebagai sesuatu yang pantas dikenang, apalagi diulang. Untuk hari ini dan seterusnya, yang bisa kita lakukan adalah membuat hal-hal indah dan baik, sehingga yang bisa kita ingat di masa depan hanya keindahan dan kebaikan, bukan lagi kelalaian. Bab 32. Sangat ingin menikah. Gadis itu memandangi dirinya setelah tenggelam dalam lini masa Instagram yang bertaburan foto pasangan nikah muda yang sedang bermesraan. Membaginya cerita romantis yang kata mereka sebagai bentuk berbagi kebahagiaan, walau kadang terasa berlebihan. Aku kapan ya nikahnya? Capek sendiri terus, ucap gadis belia itu. Padahal usianya belum genap 20 tahun. Kuliahnya baru menginjak semester 4. Semua biaya masih ditanggung orang tua, tapi ia ingin menikah. Tidak salah sepenuhnya, hanya saja beberapa kalimat ini layak untuk direnungkan bagi siapa saja yang berkeinginan menikah. Sungguh pernikahan itu bukan untuk 1 atau 2 hari, tapi untuk seumur hidup dan dibawa sampai ke akhirat. Yang kita cari bukan pasangan, tapi teman hidup sesurga, kawan bertumbuh, dan partner beribadah. Jangan pernah berpikir waktumu begitu terbatas. Yang cepat belum tentu sampai garis finish, sebab ukuran pernikahan bukan cepat atau lambat, tapi tepat. Melanjutkan pendidikan atau meluaskan lingkaran pertemanan adalah hal yang baik agar diri bisa lebih berkembang lagi dan tak tergesa-gesa kepada satu keputusan. Perihal kekayaan, jabatan, fisik, tak akan mampu menjadi kunci bertahannya hubungan sebuah pernikahan. Melainkan, imanlah yang mampu menjadi penjaganya. Dengan demikian, jangan sampai kelak ada ucapan, andai aku tidak menikah denganmu. Tidak perlu terbawa suasana harus cepat menikah dan sebagainya. Setiap orang punya jalan masing-masing dan tujuan yang berbeda pula. Sejenak, coba pandangi diri dan tanya dalam hati,
Apa keputusan segera menikah akan semakin mendekatkan diri kepada Allah atau malah sebaliknya? Ingat selalu bahwa pernikahan bukanlah tempat menyelesaikan semua permasalahan. Justru pernikahan adalah wadah untuk meningkatkan level. Karena setelah menikah bukan hanya dengan diri sendiri kita bertengkar, tapi juga dengan seseorang yang barangkali jauh latar belakang, pengetahuan dan kebiasaannya dengan diri kita. Oleh karena itu, jangan membawa diri kepada bahtera bernama pernikahan apabila belum punya bekal yang cukup. Nanti malah terseret-seret dan keram di tengah perjalanan. Pilihan hidup tepat, kamu yang tentukan. Aku hanya memberikan sudut pandang, saran, dan gambaran-gambaran. Apapun itu, semoga setiap keputusan adalah suara hati yang kelak tiada penyesalan karenanya. Semoga Allah menunjukkan yang baik dan benar kepadamu. Bab 33 Pernikahan Impian. Seseorang itu sedang termenung di tepian sungai. Pikirannya melambung menuju alam hayalan. Ia sedang memimpikan mengarungi pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan. Hidup berdua dalam balutan keromantisan. Hidup bersama seperti para selebgram. Berduaan berjalan di pinggiran pantai, jalan-jalan lintas negara, dan tak lupa bikin vlog supaya dunia tahu bahwa dia sedang bahagia. Hal-hal yang terlihat indah, hanya saja apabila hari ini mimpi pernikahan kita hanya tentang hal-hal seperti itu, maka mungkin kita belum sampai kepada kisah percintaan dua insan yang ingin mengubah ke arah peradaban. Mereka menikah bukan hanya sebagai jalan menuju kebahagiaan, tapi juga jalan meluaskan kebermanfaatan. Jalan menuju surga dan untuk berkhidmat kepada agama bukan hanya pernikahan yang berlandaskan cinta, tapi juga cita-cita. Pernikahan yang darinya mampu mengubah arah peradaban. Seorang penguasa wilayah Tikrik bernama Najmuddin Ayyub ditawari saudaranya untuk menikahi anak seorang sultan yang cantik dan menawan saat itu. Namun, Najmuddin Ayyub menjawab bahwa wanita itu tidak cocok untuknya. Lantas saudaranya bertanya tentang wanita seperti apa yang cocok dengannya. Najmuddin Ayyub menjawab tegas, "Aku menginginkan istri yang soleha yang bisa menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan anak yang dia tarbiyah dengan baik hingga jadi pemuda yang ksatria serta mampu mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin." Walaupun hidup di wilayah Tikrit, Irak, ia jaraknya begitu jauh dari Baitul Maqdis. Hati dan pikiran Najmuddin Ayyub senantiasa dekat dengan Baitul Maqdis. Oleh karena itu, segala impiannya termasuk soal pernikahan ia curahkan untuk kebebasan Baitul Maqdis. Najmuddin Ayyub bermimpi menikahi istri yang soleha dan melahirkan ksatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan kaum muslimin dari jajahan pasukan salib. Hingga pada satu waktu ketika ia sedang bersama seorang syekh, datanglah seorang gadis biasa yang berasal dari kampung. Saat gadis kampung itu ditanya oleh syekh, kenapa ia menolak pinangan laki-laki yang tampan dan juga mapan? Gadis itu menjawab bahwa laki-laki seperti itu tidak cocok dengannya. Lantas syekh bertanya, laki-laki seperti apa yang kau mau? Dari balik tirai, gadis itu menjawab, aku ingin seorang pemuda yang menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan darinya anak yang menjadi ksatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Dia cocok untukku. Impian yang sama persis dengan apa yang Najmuddin impikan. Maka tanpa ragu ia berdiri. Ia lalu meminta kepada syekh untuk dinikahinya dengan gadis itu. Sungguh gayung bersambut. Satu tujuan yang akhirnya dipertemukan dalam perjalanan. Hingga akhirnya pernikahan mereka melahirkan seorang putra bernama Yusuf bin Najmuddin al-Ayyubi atau lebih dikenal dengan nama Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi merupakan tokoh yang berperan dalam membuka gerbang Baitul Maqdis. Masya Allah. Benarlah bahwa apabila impian akhirat kita ikhlas karena Allah, maka pasti akan datang pertolongan Allah. Semoga kita tak sekedar menikah untuk menuntaskan kesendirian, tapi menikah dengan harapan bisa turut mengubah arah peradaban.
berjalan berdampingan, menghabiskan sisa perjalanan dengan mengharap surga sebagai ujungnya dan kebermanfaatan sebagai jembatannya. Indahnya pernikahan yang dibangun atas nama iman, cinta, dan cita-cita. Pada masanya nanti, setiap dari kita punya episode patah masing-masing, hingga langkah tertatih, semangat meredup, dan betapa hidup membanting kita begitu keras. Pada jalan-jalan sunyi kita mencoba mencari arti. Pada masa lalu kita coba mendamaikan diri. Pada Allah kita akhirnya kembali. Kita pernah sepi, tapi bukan berarti kita mati. Kehidupan kita pernah getir, tapi bukan berarti kita berakhir. Pada masanya nanti akan ada seseorang yang bersedia menemani langkah-langkah kita. Tak akan pergi walaupun kehidupannya membanting berkali-kali. Ia yang bersedia bersama hingga akhir, hingga maut memisahkan dan surga menjadi pelabuhan akhirnya. Bersabarlah sebentar lagi. Jikapun tak mau dapati seseorang seperti itu di dunia, sungguh tiada yang mampu menandingi kebahagiaan jika surga telah menjadi akhir pencarian kita. Bab 34, Hati yang Teduh. Tidak masalah lelah, itu menandakan kita adalah manusia. Rehat sejenak dari riuhnya peperangan antara hati dan pikiran. Kadang kita juga perlu menumpahkan air mata, bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, namun untuk membersihkan hati agar bisa memandang segalanya dengan lebih jernih. Bab 35, Merasa malu untuk bertaubat. Tak sedikit orang-orang yang malu untuk hijrah karena merasa terlalu banyak dosa, merasa terlalu hina, tak pantas menerima hidayah Allah, hingga berputus asa dari rahmatnya. Padahal itu adalah bentuk penghinaan terhadap Allah. Bukankah Allah memiliki sifat maha pengampun? Jadi, bila hari ini hidayah itu Allah perkenankan mengetuk-ngetuk pintu hati kita, segera sambut dengan hati yang terbuka sebelum hati kita terlampau keras untuk menerima hidayah. Tak usah malu, tak usah ragu. Bahkan salah satu panglima Islam terbaik penakluk tanah Tunisia, gubernur Mesir pada masanya, pernah murtad ketika terkena fitnah. Tak tanggung perihal ini Allah sampai menurunkan surat Al-A'raf ayat 37 karena kebohongan ia tentang isi Al-Quran yang ia akui telah ia ubah. Bahkan pada penaklukan Mekah, ia termasuk yang Rasulullah halalkan darahnya karena perannya dalam memusuhi Islam. Tapi penaklukan itu justru membuatnya sadar bahwa yang hak adalah Islam. Dengan taubat paling dalam, ia kembali ke pangkuan agama Allah, meminta jaminan dari Utsman bin Affan, saudara sepersusuannya. Kemudian Rasulullah memperkenankannya. Abdullah bin Sa'ad kembali dibayat. Islam memangkas dosa-dosa terdahulu, ucap Rasulullah. Setelah hari itu keislamannya kian membaik. Ia habiskan waktu hidupnya untuk berjihad di jalan Allah. Sampai di suatu waktu subuh Allah kabulkan doanya. Ya Allah, jadikanlah salat subuh sebagai penutup amalku, ucap Abdullah bin Sa'ad. Pada tahun 34 Hijriah sang panglima menutup usia. Semoga Allah merahmati dan mengampuninya. Begitulah tak ada manusia yang selalu hina untuk bertaubat. Selama nafas masih berhembus, rahmat Allah terbuka luas untuk menerima hambanya yang ingin kembali meniti jalan kebaikan. Jangan berputus asa, sebab yang dahulunya musuh Islam pun bisa memiliki akhir hidup sebagai panglima yang mulia. Segerakan bila hidayah itu menyapamu, sebab pintu-pintu kebaikan yang kita lewatkan akan menjadi penyesalan kita di masa mendatang. Foto terbuka aurat dihapus, mulai sering upload konten Islami, kuota internet habis untuk dengar ceramah agama. Jika sedang bersedih, lebih memilih mendengar murotal daripada lagu galau. Untuk siapapun yang sedang berada di fase ini, semangat. Tidak masalah, perlahan yang penting terus berjalan. Bukankah Allah yang memiliki lautan seluas samudra? Tapi tetap saja air mata sesal seorang pendosa yang lebih Allah cintai, walau hanya setetes.